Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, bermodalkan mawaddah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi, saya punya majelis studi dakwah terapan center atau MSDT, ya, majelis studi dakwah terapan center, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Jadi nama majelisnya majelis terapan, ya, majelis terapan. Nah, di channel Ustadz Arifin Purba Official sudah banyak materi yang saya upload. Nah, silakan berkunjung, ya, tapi jangan lupa subscribe, like, and share seluas-luasnya. Mudah-mudahan itu menjadi ladang amal buat kita semua. Baik, kita kembali masuk pesantren, ya, pesantren virtual Pondok Salat setiap malam Ahad. Sekarang ini kita tingkat pemantapan 1, sudah setahun lebih, ya. Insya Allah ke depan nanti mudah-mudahan bisa terwujud pesantren Pondok Salat khusus dia dewasa dalam bentuk faktual, ya, ada pondoknya, ada nginepnya. Nah, tapi kalau ini berbayar, kenapa? Karena ada makannya dan sebagainya. Mohon doanya. Hidup itu pilihan. Ada 2 jalan pilihan, ada ke surga, ada ke neraka. Nah, kata Nabi dalam hadis, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Makanya jangan bosan-bosan, jangan malas-malas dalam rangka thalabul ilmi, baik secara offline maupun secara online seperti ini. Oke, mudah-mudahan kita sekali lagi masuk surga bersama keluarga. Nanti di sana kita reunian, insya Allah. Oke, tema besar kita masih tentang bagaimana menggapai salat khusyuk dan masih pada pembahasan tentang iman. Oke, ya, tentang iman. Nah, kemudian ini dalilnya, ya, ini dalilnya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi keyakinan, keimanan. Ya, kalau mau khusyuk, iman kita, akidah kita, tauhid kita itu harus diperkuat, diperdalam. Nah, kalau nggak begitu, nggak bakal khusyuk dia. Makanya, ya, sekarang kita masuk ke bagian 17. Subtemanya adalah tentang kedatangan Imam Al-Mahdi sudah dekat. Ini sudah sangat dekat ini Imam Al-Mahdi. Baik. Rukun iman itu 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir. Nah, ini masih bagian hari akhir. Nanti yang ke-6 itu iman kepada takdir. Takdir baik, takdir buruk berasal dari Allah. Itu nanti yang ke-6. Sekarang kita masih yang ke-5, iman kepada hari akhir. Baik, tanda-tanda akhir zaman. Nah, sekarang pada pertemuan pekan lalu kita sudah kaji tentang tanda-tanda kecil, ya, tanda-tanda kiamat yang kecil-kecil. Tinggal 2 yang belum terjadi, yaitu meninggalnya Raja Salman dan perang saudara di Arab Saudi. Nah, nanti apabila itu sudah terjadi, muncul Imam Al-Mahdi ini. Nah, kita kenalan dulu siapa sih Imam Al-Mahdi. Oke, yuk kita lihat. Meninggalnya Raja Muslim, Raja Salman, diikuti perang saudara, lalu muncul Al-Mahdi.
Ini dalilnya ya, kita lihat. Ya qatatilu 'inda kanzikum salasatun kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahidi minhum thumma tatala'u ar-rayat as-sud min qibalil masyriqi fayaqtulunakum qatlan lam yuqtaluhu qaumun thumma dzakara syai'an la ahfazuhu faqala fa idza ra'aytumuhu fabayyi'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullahi al-mahdi. Artinya, kelak 3 pangeran akan berperang di dekat perbendaharaan kalian ini, yaitu Ka'bah. Maksudnya di Arab Saudi. Dan semuanya adalah anak khalifah, anak raja. Tidak ada yang menang melainkan 1 orang, lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur. Mereka lantas memerangi kalian, pangeran yang menang itu, dengan peperangan yang sangat sengit, yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Jika kalian melihatnya, bendera-bendera hitam itu, maka berbaiatlah kepadanya walaupun sambil merangkak di atas salju. Karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini Raja Salman itu. Sudah tua. Kalau ini meninggal, maka 3 pangeran ini perang saudara. Tuh, 3 pangeran ini perang saudara, berebut. Ya. Nah, maka muncul bendera-bendera hitam. Kayak bendera apa itu namanya itu ya, HTI itu, bendera hitam, persis kayak begitu. Nah, baru muncullah Al-Mahdi di tengah-tengah yang bawa bendera itu, memerangi pangeran yang menang, diperangin sama mereka. Baik. Nah, kemudian ini ada satu hadis lagi ya, sebelum itu terjadi diawali ada 5 fase kepemimpinan. Kita lihat hadisnya. Anin Nu'man ibni Bashir faqala Huzaifatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takun thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha. Ini potongan hadisnya, nanti nyambung hadisnya. Fase pertama akan berlangsung kepemimpinan Nabi di tengah-tengah kalian selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah menghendaki untuk mengakhirinya. Artinya apa? Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah memimpin, ditambah 10 tahun di Madinah. Totalnya 23 tahun. Inilah fase pertama. Namanya fase kenabian. Ini sudah terjadi. Ini Nabi bersabda ini ketika di Madinah. Ya, ketika di Madinah. Ya. Nah, kemudian fase kedua, ada 5 fase dia. Tsumma takunu khilafatun alamin hajin nubuwati fatakunu masyaallahu an takun tsumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha. Artinya, kemudian berlangsunglah kekhalifahan di atas sistem kenabian selama kurun waktu yang Allah kehendaki ia berlangsung. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah menghendaki untuk mengakhirinya. Jadi fase kedua ini adalah fase khalifah. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 5 tahun. Nah, tambah khalifah yang ke-6, yang kelima yaitu Hasan bin Ali 6 bulan. Totalnya 29 tahun tambah 6 bulan. Ini terjadi tahun 40 Hijriah, 660 Masehi. Jadi khalifah itu bukan 4 tapi 5. Yang terakhir adalah Khalifah Hasan bin Ali. Hasan anaknya Ali, tapi cuma 6 tahun. Nah, setelah itu dia serahkan kepada Muawiyah yang menjadi gubernur di Damaskus. Karena waktu itu ada 2 khalifah. Ya, Ali khalifah yang sah itu di Madinah, tapi di Damaskus itu mendirikan juga khalifah. Itu dipimpin oleh Muawiyah. Nah, makanya anaknya Ali ini Hasan, udahlah kita serahkan aja kepada Muawiyah biar umat Islam nggak berperang terus, nggak bertikai terus. Tapi nanti adiknya Hasan namanya Husain, itu nggak setuju dia. Makanya Husain akhirnya dibunuh di Karbala oleh kelompok Yazid anak Muawiyah. Itu sejarahnya, itu peristiwa Karbala. Husain dibunuh, dipotong lehernya. Luar biasa dahsyat itu. Orang yang ngaku Islam juga yang membunuh. Nah, inilah kata Nabi. Jadi Nabi masih hidup, sudah bersabda seperti ini. Setelah aku nanti
akan ada fase kedua, yaitu kekhilafahan atas sistem kenabian. Jadi khilafah di atas manhaj kenabian. Nah setelah itu kata Nabi akan ada fase ketiga. Ini dia. Tsumma takunu mulkan adon, fayakunu ma sya'allahu an yakun, tsumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Fase ketiga kata Nabi, kemudian nanti akan berlangsung kerajaan-kerajaan yang menggigit selama kurun waktu yang Allah kehendaki itu berlangsung. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah menghendaki untuk mengakhirinya. Nah, jadi setelah masa sahabat tadi, khilafah tadi, khalifah tadi, akan muncul kerajaan mulkan adon, kerajaan yang menggigit. Siapa itu? Itulah Bani Umayyah, itu Muawiyah sama keturunannya. Tapi kemudian Muawiyah ini, Bani Umayyah ini diserang oleh Bani Abbasiyah. Maka Bani Abbasiyah yang berkuasa. Itu kurang lebih, Bani Umayyah ini kurang lebih 90 tahun. Kemudian direbut oleh Bani Abbasiyah. Ya, dari Ibnu Abbas itu keturunannya. Ini berlangsung 900 tahun. Silih berganti dengan Syiah. Ya, Bani Fatimiyah dan sebagainya itu. Tuh, bolak-balik itu selama 900 tahun. Dan terakhir kemudian Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani ini lalu dia itu runtuh 1924 Masehi. Nah, itulah batas namanya mulkan adon. Pemimpin yang menggigit, kerajaan yang menggigit. Ada dua makna. Pertama, menggigit kursi kekuasaan. Tapi ada juga mengatakan menggigit Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, raja-raja yang menggigit. Menggigit apa itu? Ada dua tadi. Kursi kekuasaannya digigit, nggak boleh lepas kepada dinasti lain. Atau juga dia mengatakan mereka tetap menggigit kepada Quran dan Sunnah sebagai landasan kepemimpinan mereka. Itu kata Nabi fase ketiga. Nanti setelah itu kata Nabi akan datang fase keempat. Tsumma takunu mulkan jabriyatan, fatakunu masyaallahu an takun, tsumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha. Nah, fase keempat, kemudian akan berlangsung pemerintahan yang menindas, diktator selama kurun waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah menghendaki untuk mengakhirinya. Nah, inilah semua bentuk pemerintahan di dunia ini sejak tahun 1924 Turki Utsmani runtuh. Semenjak itu sampai sekarang, ya, termasuk di dalamnya Indonesia ini dan semua negara di dunia ini, itu namanya mulkan jabriyatan, yaitu pemerintah yang diktator, memaksakan kehendak mereka. Hukum adalah kehendak mereka. Mereka bikin undang-undang semau mereka, mereka menjalankan semau mereka. Nggak peduli lagi kepada keadilan, kepada rakyat, apalagi hukum Islam, nggak peduli mereka. Makanya kalau kita udah tahu hadis ini, menghadapi zaman seperti ini, udah senyum aja. Kenapa kita senyum? Karena Nabi sudah mengatakan akan terjadi nanti mulkan jabriyatan sekarang. Yang penting kita jangan ikut-ikutan di situ. Kita menghindar aja, cari aja kegiatan lain. Nah ini kalau orang belum paham hadis ini, udah pernah dia baca, dia dengar, udah kita nggak usah pusing. Memang begini. Seperti kemarin tuh Ar-Rabidah, orang bodoh, nggak ngerti masalah politik, dia terjun di bidang politik, dia ngatur masyarakat, dia jadi pemimpin. Nah itu kata Nabi akan muncul Ruwaibidah, udah terjadi sekarang ini. Tambah lagi ini, mulkan jabriyatan, yaitu pemerintah yang diktator. Di dunia ini, sekarang seperti itu. Diktator, hukum itu ya mereka, kekuasaan itu mereka. Mereka yang buat undang-undang, cincai-cincai. Nah, jadi kalau kita tahu hadisnya, udah, memang kata Nabi begitu. Tapi bukan berarti kita pasrah, artinya kita nggak usah ikut-ikutan. Cari kegiatan lain. Kalaupun kita membahasnya, udah jangan terlalu dalam gitu. Stres sendiri nanti. Atau kalau kita terlalu ekstrim, mengekspos dan sebagainya, bisa juga kita nanti termasuk orang yang ditarget. Nah, begitu. Yang penting kita sudah tahu hadis Nabi ini. Akan muncul nanti mulkan jabriyatan dan sekarang sedang terjadi. Itu yang keempat. Nah, sekarang yang kelima kita lihat yang terakhir.
Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwati summa sakata. Kata Nabi, kemudian nanti akan berlangsung kembali kekhalifahan menurut sistem kenabian. Kemudian beliau berhenti bersabda. Artinya apa? Yaitu Khalifah Imam Al-Mahdi. Jadi khalifah menurut sistem kenabian adalah Khalifah Imam Al-Mahdi. Oleh karena itu, Khalifah Imam Al-Mahdi itu ditunggu saja, bukan diusahakan apalagi direkayasa. Kita tunggu aja udah. Kita persiapkan diri kita. Dengan apa? Dengan ilmu agama, dengan akidah, dengan iman, dengan tauhid yang benar, dengan syariat yang benar. Nanti di akhir zaman cuman ada dua kubu. Ada kubu Imam Al-Mahdi, ada kubu Dajjal. Nah, kubu Dajjal itulah tuh orang-orang mulkan Jabriyatan tadi. Orang-orang yang curang, orang-orang yang musyrik dan sebagainya, munafik. Itu semua kelompoknya Dajjal. Nah, orang-orang yang lurus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berada pada garis yang benar secara syar'i, itulah nanti menjadi kelompoknya Imam Al-Mahdi. Jadi kita tunggu. Nanti akan muncul dia. Kita tunggu. Nah, itu yang benar. Bukan direkayasa apalagi ngaku-ngaku. Enggak. Nah, makanya kita kenalan dulu sama Imam Al-Mahdi. Kita kenalan. Ya, mari kita lihat. Ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi, yaitu banyaknya terjadi peperangan. Perang dunia ketiga. Nah, itu dia. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubashirukum bil Mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas." Artinya, aku beri kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia. Artinya terjadi perang. Dimulai nanti perangnya itu ada di Arab Saudi tadi. 3 pangeran. Sampai nanti meluas dia menjadilah perang dunia ketiga. Dan sekarang sedang hangat-hangatnya ini. Di dunia ini saling cari pengaruh. Indonesia ini, kita ini mau berkiblat kemana? Berkiblat ke Cina atau ke Amerika atau ke yang lainnya. Nah, itu diperebutkan nanti. Nah, ini jadi ketika terjadi perang dunia ketiga itu nanti banyak perang, di situ Al-Mahdi muncul. Ini kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian proses pengangkatan Al-Mahdi. Ini kita lihat dulu prosesnya itu nanti bagaimana. Ya. Imam Al-Mahdi itu muncul ketika terjadi perebutan kekuasaan di Arab Saudi. Itulah tadi perang saudara antar pangeran ketika Raja Salman sudah meninggal. Kemudian, ya sebelum dibaiat, dia sendiri tidak tahu bahwa dia Al-Mahdi. Nah, itu kuncinya. Kalau ada yang mengaku saya Al-Mahdi, pasti bukan. Pasti bukan. Karena dia sendiri nggak tahu kalau dia itu Al-Mahdi. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, dia nggak tahu kalau dia itu Rasul. Dia di Gua Hira, ya, dipeluk oleh malaikat Jibril, lalu disuruh baca Iqra, dia jawab ma'ana biqari, begitu. Sampai ketakutan, akhirnya pulang ke rumah, minta diselimutin kepada Khadijah. Dia nggak tahu kalau dia bakal jadi nabi. Nah, itu yang sebenarnya begitu. Begitupun Al-Mahdi. Nah, kalau Nabi tadi akhirnya besok diajaklah oleh Khadijah ke sepupunya, yang kebetulan seorang pendeta Nasrani yang lurus, yang benar, yang tahu tentang kitab Injil yang asli, kitab Taurat yang asli. Ditanyalah yang datang kepada Nabi di Gua Hira itu apa? Apa kata pendeta? Hadzan namuz. Ini adalah nabus yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa. Maksudnya malaikat Jibril. Kalau aku umur panjang, nanti aku menjadi pembela suamimu itu, wahai Khadijah. Kata pendeta ini. Gak berapa lama pendeta itu pun meninggal. Nah, disitulah Nabi baru berpikir, apa iya ya? Apa iya ya? Begitu. Nah, lama-lama sering didatangi malaikat Jibril. Nah, barulah Rasulullah itu tahu dan sadar bahwa dia betul-betul utusan Allah. Sebelumnya nggak tahu. Begitupun Al-Mahdi. Nggak tahu kalau dia itu Al-Mahdi.
Nah, sebelumnya juga umat tidak tahu bahwa dirinya itu Al-Mahdi. Nah, kemudian Allah ilhamkan mereka untuk membaiat Al-Mahdi. Oke. Beliau dibaiat di Masjidil Haram sehabis sholat berjamaah saat musim haji dan banyak salju. Nah, ini disebutkan dalam satu riwayat begini nih. Jadi nanti Imam Al-Mahdi itu ya larilah dia dari Madinah, dikejar-kejar nanti oleh pasukannya Dajjal. Karena sudah terjadi perang itu. Nah, sampai akhirnya dia itu dikejar-kejar bukan karena kata orang Al-Mahdi, tapi mereka itu nggak suka kepada Al-Mahdi ini. Orangnya jujur, orangnya baik, orangnya lurus, nggak mau diajak macam-macam. Oh, dikejar-kejar, dia uber-uber, larilah dia ke Mekah. Dia nggak tahu kalau dia Al-Mahdi. Nah, kemudian sampai di Mekah, ini terjadi di bulan haji. Terjadilah sholat berjamaah. Ada yang menyebutkan sholat subuh berjamaah. Majulah satu imam, baru 1 rakaat, nggak kuat dia, muntah darah, minggir. Maju yang di belakangnya, jadi imam, nggak kuat juga, muntah darah, minggir. Ini lagi sedang berlangsung sholat. Maju lagi yang berikutnya, sampai beberapa imam, nggak ada. Sampailah terakhir dia maju, selesai sholat semua, aman sholat itu. Nah, begitu mengucapkan salam, ulama-ulama yang di belakang mengatakan, kaulah Al-Mahdi. Bukan, aku bukan, kaulah Al-Mahdi. Karena disebutkan dalam riwayat, tidak ada yang memimpin sholat sampai selesai kecuali beliau Al-Mahdi, kau Al-Mahdi. Akhirnya dibaiat, diangkat, ditaruh di mimbar. Mimbarnya itu di Ka'bah itu yang didorong-dorong kalau sholat Jumat. Ini kalau kita pas Jumatan di Ka'bah, saya lihat itu. Ya, jadi kalau jadi khotib itu nanti podiumnya itu digeser kadang-kadang di arah ini, kadang-kadang di arah sana. Nanti naik itu nanti khotibnya. Tuh. Nah, disitulah nanti Al-Mahdi diangkat, naik, dia dibaiat. Nah, karena semua sudah seperti itu, lalu Allah bukakan kolbunya, jiwanya, baru dia nerima. Oke, kalau begitu aku siap memimpin kalian semua. Nah, itu. Kemudian ya menaklukkan jazirah Arab dan dunia bersama pasukannya. Setelah itu siap, ayo mulai kita. Pertama kita awali dari jazirah Arab ini, yaitu Arab Saudi itu. Dari situ dimulai. Oke, karena sekarang ini kan di Arab Saudi kan udah luar biasa itu. Iya, apa namanya itu, hotel-hotel, hiburan-hiburan, musik-musik, semua sekarang ini udah dihalalkan. Karena apa kata mereka itu, kemajuan zaman, yaitu apa namanya itu, meninggalkan tradisi-tradisi lama. Sekarang kita harus tampil beda. Begitu sekarang ini terjadi begitu. Makanya diserang nanti oleh Al-Mahdi dan pasukannya, dimulai dari Jazirah Arab. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhumul al-masihud dajjal. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas jalan kebenaran, yang mengalahkan musuh-musuh mereka dipimpin oleh Al-Mahdi, hingga turun Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Nah, itu kita belum bicara Dajjal ini baru Al-Mahdi dulu. Dan nanti Al-Mahdi dulu turun ini. Nggak berapa lama nanti baru Dajjal keluar. Oke ya, itu nanti Dajjal sama Nabi Isa itu tanda kiamat besar nanti insya Allah. Oke, lanjut kita lihat siapakah Imam Al-Mahdi itu. Nih, Al-Mahdi sebenarnya adalah sebuah gelar, sebagaimana halnya dengan gelar Khalifah, Amirul Mukminin, Presiden dan sebagainya. Disebut Imam Al-Mahdi yang berarti pemimpin yang diberi petunjuk. Tuh, Al-Mahdi itu yang diberi petunjuk, Mahdi Hidayah. Nah, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah, itu nama Al-Mahdi yang lengkap. Nah, ini hadisnya ini. An Abdillahi yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi.
Namanya mirip dengan namaku, kata Nabi. Dan nama bapaknya juga mirip dengan nama bapakku. Nama dia itu adalah Muhammad bin Abdullah. Sama seperti aku namanya. Tuh kata Nabi nih, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tuh ya. Jadi Al-Mahdi itu sekali lagi gelar. Namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau ada kuis, nama sebenarnya Imam Al-Mahdi siapa? Nah, itu Muhammad bin Abdullah. Oke. Al-Mahdi ini dia menegakkan keadilan seadil-adilnya. An Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law lam yabqa minad dunya illa yaumun qala zaidatun fi hadithihi la tawwalallahu dzalikal yaum thumma tafaqu hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi." Zada fi hadisin fitrin yamla'ul ardo kiston wa adlan kama muli'at zulman wa jauron. Artinya dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya satu hari, Zaid menyebutkan dalam hadisnya, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana kezoliman dan kelaliman yang pernah memenuhi bumi. Jadi sekarang ini kita ini kan dipenuhi oleh kezoliman, kecerakahan, kecurangan di dunia ini sekarang, termasuk di negeri kita ini. Nanti Al-Mahdi itu muncul, dibalik dia. Dibalik 360 derajat. Balik lagi ya, 180 derajat. Nah itu, jadi nanti diisi dengan keadilan seadil-adilnya. Itulah Al-Mahdi. Namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, kata Nabi. Nah makanya nanti kita harus dari sekarang kita persiapkan diri kita, keluarga kita menjadi pengikut atau kelompoknya Imam Al-Mahdi ini. Selamat kita, selamat. Siapkan aja diri kita, iman kita, ibadah kita, semuanya kita siapkan sesuai dengan syariat. Nah, dari keturunan Fatimah kata Nabi, An Sa'id ibni Al-Musayyab qala kunna 'inda Ummi Salamah fatadzakarna Al-Mahdiyah faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Al-Mahdiyu min waladi Fatimah. Ketika kami berada di samping Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, tiba-tiba dia menyebutkan kepada kami mengenai perkara Al-Mahdi. Katanya, ya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kata Ummu Salamah, apa katanya? Apa kata Nabi? Al-Mahdi berasal dari anak keturunan Fatimah, dan Fatimah adalah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan keberapa? Panjang dia. Ada yang mengatakan keturunan 35 generasi. Ada yang mengatakan keturunan ke-30 dan seterusnya. Beda-beda pendapat. Dari mana? Dari Hasan, bukan dari Husain. Dari Hasan. Nah, orang Syiah, mereka juga meyakini akan datang Al-Mahdi, tapi keturunan dari Husain. Makanya mereka mendewa-dewakan Husain. Bukan dari Husain, kata Nabi, dari Hasan. Putra Fatimah dari Hasan, abangnya, yang pemimpin itu. Pemimpin yang baik yang diserahkan kepada Muawiyah itu. Nah, dari situ Al-Mahdi itu keturunannya. Beberapa generasi itu ke atas. Oke. Nah, ciri-ciri fisiknya. Nih, dahinya lebar, hidungnya mancung. Ya. Kita lihat. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdiyu minni ajlal jahbati aknal anfi yamla'ul ardo kiston wa adalan kama muliat jauron wa zulman yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, nih keningnya lebar nih, dahinya lebar begitu, ya nggak sempit, dia lebar. Nah, hidungnya mancung. Nah, kalau ada
ngaku Al-Mahdi tapi hidungnya pesek. Bukan itu. Mancung. Ini bukannya kita menjelekkan yang pesek. Ini memang sudah anugerah Allah. Yang penting bisa nafas gitu. Bisa bernapas kita. Tapi Imam Mahdi itu mancung dia. Mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi kejahatan dan kezaliman seperti sekarang ini. Dan ia akan berkuasa selama 7 tahun. Tuh Al-Mahdi 7 tahun dia berkuasa. Ya. Nanti di ujungnya itu datanglah atau turunlah Nabi Isa. Ya. Selama itu dia berperang melawan sana melawan sini. Akhirnya Dajjal membantu Amerika, begitu. Nah nanti kita lihat nanti ketika kajian kita tentang Nabi Isa turun. Oke, sekarang kita lihat perang-perang yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Ya. Pertama, perang melawan Jazirah Arab. Setelah terjadi perang besar di Timur Tengah. Nah, itu yang 3 khalifah itu nanti perang besar dia dikuasai oleh khalifah murtad yaitu As-Sufyani, di mana pemerintahan beribu kota di Damaskus, Suriah. Nah, ini adalah musuh pertama Imam Al-Mahdi. Kemudian Al-Mahdi mengalahkannya. Jadi Jazirah Arab itu nanti dikuasai oleh As-Sufyani ini. Seorang muslim yang murtad dia. Ibu kotanya di Damaskus. Diserang oleh Al-Mahdi. Jadi pasukan Al-Mahdi itu pasukan elit, ya, bantuan malaikat, seperti itu. Ini yang pertama. Nah kemudian perang melawan Irak dan Iran, melawan Cina dan Rusia, di mana mayoritas golongan Syiah Iran tidak akan menerima Imam Mahdi karena ada beberapa hal yang tidak sama dengan Al-Mahdi dalam pemikiran Syiah. Makanya menurut Syiah Al-Mahdi itu berasal dari keturunan Hussein. Nah, padahal tidak, dari Hasan. Terjadi peperangan dipimpin oleh Al-Mahdi, serang Irak, serang Iran, serang Cina, serang Suriah. Oke, nah ini dari hadisnya ini, kita lihat hadisnya ya. Keadaannya sampailah kalian menjadi tentara-tentara yang terpisah-pisah. Satu pasukan berada di Sam, berperang di sana. Satu pasukan berada di Yaman, berperang di sana. Satu pasukan berada di Irak, berperang di sana. Ibnu Hawalah berkata kepada Nabi ketika itu, Nabi masih hidup ini. Nabi sudah menceritakan akan begitu nanti. Sudah ada skenarionya dari Allah. Pilihkanlah tempat terbaik untukku, wahai Rasulullah, kalau aku nanti mendapati hal tersebut. Ini kata sahabat ini. Nah, kemudian beliau pun berkata, hendaklah kalian menetap di negeri Syam. Karena sesungguhnya Syam adalah buminya Allah yang paling terpilih saat itu. Allah memilih hamba-hamba pilihannya menuju kepadanya. Adapun jika kalian menolak, maka hendaklah kalian menetap di negeri Yaman. Kalau nggak bisa ke Syam, ke Yaman lah. Dan minumlah air telaganya di Yaman itu. Karena sesungguhnya Allah telah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Jadi Syam atau Yaman. Nah itu, jadi terpencar-pencar itu nanti. Komandonya adalah Imam Al-Mahdi. Nah kemudian ketika itu, kata Nabi, kalian akan kembali ke zaman batu. Perangnya pun nanti perang manual. Ya. Sudah tidak ada lagi pesawat nuklir, nggak ada lagi. Senjata, tembak, dan sebagainya, granat udah nggak ada. Semuanya manual. Nah, sebagaimana juga para ilmuwan modern, yaitu diantaranya Albert Einstein yang hidup 1879, beliau ini ahli ilmu luar angkasa. Apa kata dia? Nanti perang dunia ketiga itu tidak akan menggunakan teknologi lagi. Nah, tetapi menggunakan pedang, menggunakan kuda, menggunakan ketapel, menggunakan bela diri. Itu makanya orang-orang Yahudi itu, mereka itu sekarang itu belajar berpedang, berkuda, bela diri. Nah, bahkan mereka itu belajar ilmu mistik. Nah, itu mereka belajar itu karena mereka betul-betul mereka meyakini. Kemudian ada juga seorang ilmuwan namanya Steve Jobs yang hidup 955.
Ini penemu Apple, ya. Setelah saya ini, kata Steve Jobs, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Nah itu, ini udah diramalkan. Ini ilmuwan modern ini. Ya, baik Albert Einstein maupun Steve Jobs itu ilmuwan akhir zaman ini. Mereka memperkirakan itu. Kenapa? Mereka udah membaca ke depan. Nanti ada puncaknya semua ini, kata mereka. Nah, ternyata Rasulullah SAW itu sudah bersabda begini, dimusnahkan semua teknologi itu dengan cara dimusnahnya satelit dengan meteor. Ini hadisnya. An Sahli ibni Sa'din annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu fi akhiri ummati khasfun wa mashun wa qadhfun. Akan terjadi nanti di akhir umatku di akhir zaman sesuatu penenggelaman perut bumi, perubahan bentuk wajah, yaitu operasi plastik, dan pelemparan batu dari langit atau meteor. Penenggelaman perut bumi ini artinya banyak longsor, banyak ambles. Nah, sekarang udah sering ini terjadi. Perubahan bentuk wajah itu artinya operasi plastik. Itu juga merupakan akhir zaman. Tambah kata Nabi, adalah pelemparan batu dari langit, itu meteor. Jadi nanti meteor-meteor ini ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari besi mengandung magnet. Begitu meteor itu menghantam atmosfer bumi kita, maka terjadilah badai matahari, seluruh satelit hancur semua. Nggak bisa lagi berkomunikasi karena semua senjata-senjata itu mengandalkan satelit. Sekarang kita semua mengandalkan satelit. Seperti Zoom ini mengandalkan satelit. Kalau satelit sudah hancur dengan meteor, udah selesai semua kita. Nggak bisa lagi digunakan semua teknologi kita. Kembali ke zaman batu. Oke. Nanti kan kita lihat nanti lebih detailnya itu ketika membahas munculnya Dajjal nanti. Sebentar lagi nanti akan datang itu insya Allah. Nah, lanjut kepada selanjutnya. Nanti yang akan membebaskan Palestina, Baitul Maqdis itu adalah hanya Imam Al-Mahdi. Ini dia hadisnya. Redaksi hadisnya ini. Hanya Imam Al-Mahdi yang bisa membebaskan Palestina. Gak ada yang lain. Disebutkan dalam hadis. Aku menemui Nabi ketika perang Tabuk, kata salah seorang sahabat. Saat sedang berada di tenda terbuat dari kulit yang disamak. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Hitung-hitunglah 6 poin yang akan timbul menjelang hari kiamat. Ingat 6 poin ini, kata Nabi. 1. Kematianku. Kalau aku mati berarti udah dekat kiamat. Ini Nabi dulu ngomong yang bicara ini. Yang kedua, dibebaskannya nanti Baitul Maqdis, Palestina. Nah, itu. Yang ketiga, kematian yang menyerang kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing-kambing, mati seketika, mati mendadak. Ini nanti akibat dari akibat dari suntik vaksin COVID kemarin yang sudah masuk ke tubuh-tubuh kita itu. Itu sudah masuk ke darah, masuk ke jantung dia. Terjadi penyumbatan, mati mendadak nanti sebentar lagi. Apalagi suntikannya itu ada chip di sana yang terhubung ke satelit. Begitu di enter langsung nanti yang sejenis dia mati mendadak. Nah, ini nanti terjadi tiba-tiba mati. Nah, makanya persiapkanlah dari sekarang nih. Ya, ini bukan nakut-nakutin, persiapkanlah. Yang keempat kata Nabi, melimpahnya harta hingga ada seseorang yang diberi 100 dinar namun masih marah, merasa kurang. Padahal sudah banyak hartanya, masih kurang. Ini sekarang ini. Iya, sudah banyak duit, digaji oleh rakyat, masih kurang lagi. Nah, itu. Yang kelima, timbulnya fitnah sehingga tidak ada satupun rumah seorang muslim melainkan akan dimasukinya. Ini sekarang HP itu. Iya, semua masuk di HP itu, ke rumah-rumah, ke kamar-kamar kita. Mau cari berita apa, nonton apa, ada semua. Ini kata Nabi, fitnah itu masuk ke rumah-rumah kita. Lewat apa? Lewat HP tadi. Iya. Yang keenam, perjanjian antara kalian dengan bangsa Bani Ansor, yaitu Eropa.
Lalu mereka mengkhianati perjanjian, kemudian mereka mengepung kalian di bawah 8 bendera panji-panji. Perang yang pada setiap bendera terdiri 12.000 personil. Nah, itu nanti perang dunia ketiga. Dengan pakai manual. Oke, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi nanti yang memerdekakan Palestina hanya Al-Mahdi. Nggak ada yang lain. Kemudian berikutnya nanti insya Allah akan kita kaji 10 tanda-tanda kiamat besar. Dimulai dari nanti yaitu kemarau panjang, setelah itu Dajjal, dan seterusnya. Ada 10 insya Allah pengajian atau kajian kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, namun saya tutup lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.